Hari ini gue kedatangan tetangga yang sangat spesial. Dia adalah seorang content creator di TikTok, Stephanie Dish. Di umur 25 tahun, Stephanie mengalami titik terendah karena quarter life crisis. Dia merasa dia belum achieve apa-apa. Dan di sini, secara eksklusif, dia juga akan menceritakan bagaimana proses ia merasakan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk memberikan super thanks. Atau bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise Daniel, tetangga kamu. Nah ini ada barcode-nya. Kalian tinggal ikutin aja barcode-nya yang akan membawa kalian ke official online shop kita. Hari ini spesial banget karena selain kita mempunyai tetangga yang sangat spesial, seorang TikToker. Tapi kita juga live on TikTok. Dan ini kita tayangkan ulang di YouTube. But anyway, langsung aja tetangga kita. It's such an honor to have her, Stephanie Dish. Hello guys, I'm so honored to be here. Lo adalah tamu pertama kita yang live on TikTok. Really. No way. So this What is an honor. Gue jujur seneng banget ya. Dan tamu pertama kita, tetangga pertama kita itu adalah lu juga gitu. Oh my gosh, thank you so much for inviting. Gue bener-bener gak tahu loh, gue tamu pertama jujur aja. Okay, this is amazing. You know, there is always like the first and Thanks you know. for making me nervous. Tapi, yeah, no problem. Tapi yang pasti gue suka banget sama konten lo. Thank you so much. I love your content. I enjoy like every single time lo kayak muka lo itu bisa berubah-ubah gitu tau gak lo. Jadi yang kayak ya itu emang julukannya ya, orang-orang pada bilang ekspresi gue ada 1000, which is kind of true ya. Yeah, which is amazing and like it's I enjoy every single expression. Oh thank you so much. Gak sengaja sih sebenarnya, tapi ya udah deh. Yeah, but anyway, gue pengen ngobrol mungkin sama Steph. Can you tell me how I want to get to know you better. Okay. So, yep. Tadi kan kita udah ngomongin soal spirituality gitu ya. Lu awalnya banget itu berkenalan dengan Tuhan, itu dari mana? Yeah. Let's talk about that first. Oke, jadi gue kasih tahu background dulu kali ya. Let's do it. So background gue itu dari bokap nyokap yang dua-duanya beda agama sebenarnya. Oh. Bokap gue itu Buddhis, nyokap gue itu Katolik. Oke. Gue raised di keluarga yang Katolik tradisional banget. Oke. Jadi kita harus terus ke gereja, terus Yep. kita harus taatlah sama semua-muanya gitu. Tapi me and my sisters, kita bertiga itu kita tipaan yang sebenarnya ke gereja tuh biasanya kita malah nyolong-nyolong ke ke perpustakaan gitu. Oh. So gue awal-awalnya ketemu Tuhan itu. Kok rajin banget. Gue ke gereja malah nyolong-nyolong ke tempat dingdong. Dingdong. Nggak kayak time zone gitu loh. Right. Tapi di situ di gereja kita waktu itu cuma the only entertainment cuma perpustakaan. Jadi ya udah kita kesana aja. Right. Nah, gue pertama kali ketemu Tuhan itu pas gue kuliah sebenarnya. Right. Jadi gue itu perjalanan gue college foundation di sini di Jakarta. Dan lucunya itu menurut gue ya, di perjalanan gue semua hal itu sangat orchestrated, seakan Tuhan tuh bener-bener ngatur ceritanya gitu loh. Wow. Yang menurut gue ini nggak mungkin secara coincidence ini semua terjadi gitu. Wow. Dan ya udah, pertama gue ke college di sini. College gue itu mengarah ke university gue. Emang itu pathway khusus untuk ke university gue. Nah, tapi lucunya dari batch gue yang berpuluh-puluh orang, yang kesana tuh cuma sekitar 4 orang dan 2 ini di suburb yang berbeda. Jadi waktu itu gue kuliahnya di Aussie. Oke. So dari 2 orang ini mereka di tempat berbeda. Gue berdua sama teman gue cewek dan dia itu devoted Christian. Oke. Jadi pada saat itu ya udah gue ngintilin dia aja kemana-mana. Soalnya the only friend yang gue punya adalah dia gitu. Right. Dan gue pada saat itu gue tuh nggak suka banget sama Melbourne sebenarnya. Gue nggak suka banget kalau kota itu tuh dijulukin kota pelajar gitu. Gue tuh pengen gue tuh nggak suka banget belajar sebenarnya, tapi ya udah harus kuliah gitu. Lu belum ke Perth soalnya. Gitu ya. Gue anak Perth. Itu sepi lagi itu. Lebih mati lagi. Wah, gila. itu. Melbourne tuh masih keren banget tuh. Itu gue stres banget pasti gue kalau ke Perth. Iya lah. Oke. Tapi pada intinya gue tuh sebenarnya pengen ke Sydney.
Karena orang-orang pada bilang, oh that's the party place Yes. gitu kan. Ini tempat seneng-seneng gitu. Ya udah. Udah belajar lo di situ. Iya benar. Gue pengen ke Sydney, tapi ternyata yang kebuka jalannya tuh di Melbourne. Gue nggak suka banget sama Melbourne, kota pelajar. Terus somehow university yang gue mau, yang akhirnya gue tertarik untuk ikut, itu tuh lokasinya 50 menit away dari CBD. Oke. Jadi itu tempatnya tuh sepi banget. Gue nggak ada mobil, gue anak public transport ya. Wow. Dan somehow gue tuh di perkumpulan teman-teman yang anak-anak gereja gitu. Jadi gue berdua nih sama temen ini. Terus dia ngajak gue ke gereja, ya gue nggak ada kerjaan. Nebeng juga gitu. Gue nebeng juga Iya. gitu kan. Ya udah gue ikut aja gitu kan. And on the first day gue ke gereja itu gue dianterin sama temen-temen gue yang somehow satu suburb itu. Jadi kita tuh bener-bener sehari-hari bareng, kayak makan bareng, belajar bareng, groceries bareng, belanja dan seneng-seneng, anything, party juga bareng gitu. Dan gue juga ngikutin mereka ke gereja. Tapi seiringnya gue spend time sama mereka as a community gitu, gue tuh denger banyak banget cerita-cerita dari mereka kalau Tuhan tuh baik gitu, Tuhan tuh nyertain gue gini-gini, dan gue denger banyak banget cerita-cerita yang menurut gue gila banget lu bisa ngalamin Tuhan kayak gitu ya. Wow. Kayak kok aneh ya lu bisa sesayang itu sama Tuhan lu gitu. Terus Tuhan lu bisa sebaik itu sama lu gitu. Terus gue ngerasa mereka tuh nggak ada rasa takut untuk ekspresiin mereka tuh sayang sama Tuhan gitu. Yeah. Dan gue kayak oke, there must be something here gitu. Yeah. The fact that orang-orang ini bisa sesayang itu sama Tuhan dan Tuhan bisa provide mereka sebegitunya gitu. Wow. Dan the fact that gue di sini di antara orang-orang ini di tempat yang gue nggak even pengen gue ke situ, somehow it's just orchestrated that way, yang gue kayak oke, gue pengen coba cari tahu nih gitu, kayak mungkin Tuhan ini beneran ada gitu. Soalnya pada saat itu sebenarnya gue nggak gitu percaya. It looks very attractive. It looks very attractive. Ha-ha. Soalnya kayak you cannot fake that gitu. Yeah. Kayak a passion dan api-api yang sebegitu berkobar-kobarnya, menurut gue lu nggak bisa nge-fake seperti itu gitu. Dan maksud gue gini ya, kayak gue kadang-kadang suka ngelihat gitu orang yang ngikutin Tuhan udah lumayan lama, tapi mukanya depresi banget. Kayak asem banget gitu. You know? Dan habis itu kayak kalau ngobrol gitu, hey apa kabar bro? Wah baik banget karena kasih karunia Tuhan. Tapi muka dia kayak suntuk banget gitu, kayak oke, gue gak mau ngikutin Tuhan yang lu sembah bro. Betul. Yeah. Iya, tapi lucunya makanya gue ketemu orang-orang ini, mereka ada masa-masa di hidup mereka, tapi kayak somehow ya mereka terpelihara gitu. Wow. Seakan. Terus So ya udah gue akhirnya pada saat itu gue kayak bilang sama Tuhan, sebenarnya ini hal yang salah sih. Tapi gue waktu itu sempat menantang Tuhan. Gue ngomong kayak gini, Tuhan ya udah, sekali gue coba mencari gitu. I'll try to seek you once. Tapi kalau seandainya lu nggak show up, ya udah, gue nggak usah percaya gitu. Tapi ya maksudnya gue percaya lah ya, kalau seandainya lu seek Tuhan pasti akan ketemu, because God is real gitu. Yeah. And pada saat itu ya udah gue cari sekali dan it is so real. Hal yang gue bener-bener pengenin, rasa yang teman-teman gue rasain itu gue rasain on that spot. On that day gue ingat banget itu di bus, gue nangis gara-gara gue ngerasain kayak gila, Tuhan tuh baik banget di hidup gue gitu. Dan ini pas gue minta Tuhan untuk show up, He showed up man gitu. Kayak gue ingat banget gue punya seat itu di bus 767 ke arah Box Hill Station. Gue right behind supir busnya yang di depan. Itu gue nangis-nangis, gue sampai malu. Gue kayak ngelihat ke jendela aja, gue kayak seakan gue lagi patah hati atau apa gitu. But yeah, that's the story of how gue ketemu Tuhan gitu sih. Gue barusan baca tadi Amos 5. Amos 5, seek me that you may live. Amen. Yep. Ya kan, kayak Amos 5 ayat 4. For thus says the Lord to the house of Israel, seek me that you may live. Kayak lo tadi tuh momen ketika lu nantang Tuhan, lu bilang kayak oke, gue nyobain deh. Aku akan mencari Tuhan. I will seek you. Dan Tuhan tuh kayak so kind, so gracious, sampai lu benar-benar merasakan artinya hidup. Iya, You know, hidup gitu. Like hidup banget gitu, hidup baru, dimana ya nggak semua orang terpilih untuk bisa merasakan hidup yang sebenarnya gitu. Is that like, tell me a little bit more about that moment di bus.
in the moment in the bus gitu. Mungkin kalau seandainya describing the moment ya, itu sebenarnya something yang gue nggak bisa describe in words sih. It's a feeling, it's a kayak gue dari the longest time gue ngerasa Tuhan tuh not real, that was the moment gue ngerasa Tuhan is real gitu. Soalnya ya maksudnya ini suatu teori yang gue tantang, yang gue nggak even percaya gitu sebenarnya awalnya. Gue kayak oh ya udah, kayak ya iseng-iseng berhadiah gitulah. But yeah, I guess the feeling was gue ngerasa joyful, not necessarily happy, tapi gue ngerasa ada that grace, dan gue ngerasa ketenangan. It's as if gue punya masalah, tapi gue ada someone yang memikul itu bareng gue gitu. Wow. Ada orang yang memikul semua worries itu, kayak it's as if kayak Tuhan tuh kayak just let me take all your problems, you just walk with me, lu gandeng tangan gue, that's it gitu. Wow. And it's a feeling that I cannot really describe. I think that's the best I can do. Ketika lu ngomong Tuhan, I wanna seek you gitu, Tuhan, if you're real, bener ya, coba gue cobain sekali ini gitu kan. Gue tadi mungkin gue agak skip gitu ya, tapi lu what happened ketika lu ngomong itu sampai lu akhirnya di bus nangis-nangis? Oke. So pada saat itu pas banget lagi doa puasa gereja gua gitu. Nah mereka semuanya ikut, terus gua kan ya as always gue ngintilin teman-teman gue kan. Mereka semuanya doa puasa, gue kayak I guess this is my chance, yang gue nggak harus effort banget untuk nyari Tuhan, karena gue doing it barengan gereja gue gitu. Kayak ya mereka yang bakal tuntun gue gitulah. So ya udah, gue coba aja puasa. Pada saat itu gue puasa sosmed, gue puasa Netflix. Wow. Gue puasa semua entertainment yang ada gitu. Wow. Tapi sebenarnya lucunya itu kejadiannya adalah karena gue nggak ada entertainment lain, gue saking bosennya gue kayak the only thing yang gue bisa buka adalah Alkitab. That's the only entertainment gue punya. Gue baca, gue kayak aduh ini bosen banget, tapi kayak menarik juga nih, ini ada apa nih gini-gini. Terus ada passage yang menurut gue cukup bingung gitu, soalnya ya gue entry level Kristen banget gitu. Betul. Dan pada saat itu pas gue baca, gue kayak tapi kenapa Tuhan marah-marah? Tapi kenapa Tuhan kayak gini? Aneh banget, kenapa kejadiannya kayak gini? Dan somehow selama itu 7 hari gue puasa. Dan somehow selama 7 hari itu day per day ada aja jawaban-jawaban Tuhan yang masuk ke dalam hidup gue. And it's as if gue lagi ada conversation gitu sama Tuhan. Yang kayak gue bertanya, kenapa Tuhan lu marah-marah gitu. Ada aja orang yang gak pernah teks gue sebelumnya, dia teks gue, gue kayaknya ada verse deh buat lu. Gue gak even deket sama lu men gitu. Gila. Why are you texting me about this verse gitu. Terus ya banyak lah kejadian. Dan verse-nya itu ngejawab pertanyaan kenapa Tuhan marah-marah. Betul. Right. Iya, jadi setiap pertanyaan yang gue ada itu tuh spot on the next day or even that same day. Pasti ada aja verse yang somehow in a silver platter given to me, kayak ini jawabannya gitu. Jadi gue kayak ini gak mungkin gitu, kayak this seems impossible, but it feels kayak ini ada conversation yang ada antara gue dan Tuhan gitu. Is this you God gitu. Jadi itu gue mulai bertanya-tanya, gue kayak gue udah mulai ngerasa nih kayaknya Tuhan real, tapi gue gak ada that encounter yang orang-orang ngomong kayak ya Tuhan is real gini. Ya udah, akhirnya on the last day of puasa gue itu gue cuma kayak Tuhan, gue ngerti, you're proving to me you're real. Tapi gue pengen ngerasain Tuhan gitu. Dan that's the bus incident. Random banget ya. Jadi hari terakhir puasa, habis itu lo naik bus, dan tiba-tiba das ya, lo kayak tiba-tiba gitu, kayak nangis. Yes, it's so weird kan? Gak kayak lu lagi ngelihat ada orang, kesian ya, tiba-tiba lu nangis, atau enggak lu lagi mikirin tentang apa, nangis, enggak gitu. Kayak tiba-tiba, God, you know what, prove me that you real. Lu ngomong God, prove me that you realnya itu di bus, atau prove me that you real ketika lu di rumah, dan tiba-tiba pada saat yang lain lu naik di bus gitu misalnya. The prove me that you real question itu sebenarnya popped up pas awal banget puasanya. Tapi gue pengen encounter Tuhan itu pas di bus. Itu pas gue bener-bener kayak gue pengen coba
accept you gitu kayak. Oke. Dan Wow. maksudnya iya bisa jadi it's a coincidence, mungkin gue ngelihat orang-orang lagi kasihan atau apa, tapi nggak mungkin soalnya di depan gue, this is my view ya, just Yeah. picture this, gue tuh di seat yang single seater. Kursi 767 ya. Iya betul, single seater, depannya itu bus driver yang di sininya tuh ada covering, jadi hitam semua. Gue ngeliatin apa? Nggak ada yang gue liatin. Refleksi lo. Exactly. Paling di situ cuma ada kayak dilarang makan di bus gini. Hello, nggak mungkin sih. Gue penasaran. Lu ketika akhirnya mengikuti Yesus, lu mempunyai bokap orang Buddha Ya. dan nyokap Katolik. Ya. Tapi lu sendiri aktif ke gereja Kristen. Betul. Gue tahu kalau misalnya seseorang dari background Katolik tuh kayaknya, apalagi untuk nyokap gitu ya, kayaknya bangga kalau anaknya sendiri itu terus mengikuti apa yang dia ikutin gitu. Ada masalah nggak ketika lu ngobrol sama bokap nyokap? Untungnya bokap nyokap gue lumayan yang nyantai ya sebenarnya. Oke. Puji Tuhan ya. Ya. Soalnya Thank God. actually gue beberapa kali witness teman-teman gue yang mau berpindah agama dari satu agama ke agama lain, dan itu actually the fight is very real ya. Yeah. Untuk punya papa mama yang maunya sebenarnya di agama yang sama, tapi ya for me with my parents itu sebenarnya karena mereka juga beda agama kan ya, jadi mereka juga agak-agak gado-gado Sans tuh. juga. Iya betul sih. Campur-campur, so it just make sense kalau seandainya gue ada choice untuk pilih agama gue gitu. So ya gitu sih sebenarnya, it's quite simple. Untuk wait, lu berapa saudara? Gue bertiga. Berarti lu paling tua atau? Gue anak pertama. Anak pertama. Oke, berarti dua adik yang lain gimana? Dua adik yang lain cewek dua-duanya. Yang satu itu dia Kristen. Kristen aja. Si adik yang satu lagi itu sekarang dia pursuing missionary actually. What? So she's a missions gal and she has been going around the world like crazy preaching the gospel. Tapi dia emang gift-nya sangat penginjilan. Jadi yeah, that's what she does. What? Kemarin ini baru dia balik dari Afrika and right now she is in Singapore. So dia waktu itu ngambil teologi, makanya dia discovering her calling, dan now she's in missions. By the way, tetangga-tetangga kita yang lagi nonton, apakah kalian pernah ngerasain apa yang Steph rasain juga? I don't know. Kalau misalnya lu pernah ngerasain, tulis di kolom komen. Ini by the way, gue juga pengen ngebacain sedikit aja gitu ya. Your Queen bilang, kalau banyak cobaan, kita normal gak sih marah kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau banyak cobaan, kita normal gak sih marah kepada Tuhan? Menurut lu gimana, Kak? Menurut gue kayak ngambek ya. Iya. Gue sempet ngambek dan itu kejadiannya baru bulan lalu. Jadi So masih recent. fresh banget gitu. Yeah. Ada satu momen gitu ya, ketika gue lagi kesel, bukan kesel sama Tuhan ya, tapi maksudnya, dan ini bukan karena cobaan, mungkin justru karena kekecewaan gitu, disappointment. Nah, abis itu gue sampai pergi ke Armenia. Oh, wow. Untuk healing. Wow. Iya, anti mainstream ya healing gue ya. Armenia. Kebetulan karena ada acara, ada gereja gitu yang ada acara, dan akhirnya gue pergi ke situ. Dan di Armenia itu di situ ada satu pastornya bilang gitu. Dia bilang, kenapa sih ketika Yesus perjamuan terakhir gitu, dia bilang, do this in remembrance of me. Yeah. Nah, abis itu dia bilang, kenapa Yesus itu minta kita sebagai pengikut Tuhan untuk mengingat dia gitu. Dan bahkan di Mazmur mana gitu ya, Mazmur apa, Daud bilang gitu, remember oh my soul. Jadi dia sampai harus ngomong ke soulnya dia, itu untuk mengingat kebaikan-kebaikannya Tuhan gitu. Nah, kenapa sih kita disuruh ingat? Karena ada kemungkinan yang sangat besar sekali ketika Tuhan itu begitu baik, tapi lu merasa dikecewakan satu kali sama Tuhan, semua kebaikannya dia lu lupain.
Betul banget. Lu lupain semuanya. Ya. Bahkan lu udah pernah nangis, lu bilang terima kasih ya Yesus, lu udah membayar diri gue dengan darahmu ya Tuhan gitu kan, dengan mati di kayu salib. Terima kasih engkau telah memberikan itu semua. Tapi karena lu dikecewain, lu ngerasa dikecewain sekali aja, udah lu lupa sama juru selamat lu gitu. Yang katanya lu udah dibayar lunas sama dia, lu udah ngerasa hutang budi banget sama dia gitu kan. Jadi itu dia kenapa Yesus minta kita untuk mengambil komuni, untuk atau perjamuan kudus gitu ya, untuk mengingat lagi akan dia gitu. Karena kita sebagai manusia, daging kita ini sering kecewa gitu. Dan kalau misalnya kita kecewa, ya kita akan melupakan. Ketika kita melupakan, kita akan kehilangan iman kita. Dan ketika kita kehilangan iman kita, di situ setan masuk. Di situ. Setan masuk untuk memutuskan hubungan kita sama Tuhan. Kalau misalnya menurut Steph sendiri gimana? Gue juga marah? Pasti dong. Wow. Siapa yang gak pernah marah? Karena masalah cowok? Enggak, kebetulan. Iya. Tapi malah lucunya waktu itu gue marah tuh pas setelah gue decide gue percaya sama Tuhan. Oh wow. Itu bukan di bus itu dong? Bukan di bus itu berapa bulan setelahnya. Oke. Tapi gue ingat, maksudnya ya ada beberapa lah momen-momen gue marah sama Tuhan. Tapi itu menurut gue momen paling gede gitu marah gue sama Tuhan. Itu gue cuma nanya kayak gini, Tuhan kenapa ya lu allow gue untuk percaya sama Tuhan in such a young age? Dimana harusnya gue di sini party bro. Gue masih mau nakal Tuhan. Gue masih mau nakal. Aduh, gitu. Aku merasa dosa kalau aku clubbing sama minum dan nyobain drugs. Betul. Tapi that was exactly how I felt. Soalnya itu gue college life. Teman-teman gue semuanya ngajak gue party, ngajak gue minum-minum. Terus gue di situ udah percaya Tuhan dan gue ngerasa, oke, itu bukan yang Tuhan mau buat gue. Gitu. This is so real. Oke. Yes. Dan how I conquered that is, actually menurut gue butuh untuk marah sama Tuhan itu biar Tuhan bisa kasih tahu gue kalau sebenarnya tuh the actual, maksudnya gini, kenapa gue pengen nakal pada saat itu? Karena gue ngerasa itulah kebebasan gitu. Yeah. Itulah rasanya untuk bisa hidup dan kayak rasanya alive gitu. Tapi the gift itself of percaya sama Tuhan itu tuh the real freedom yang gue gak bisa really express. Tapi it's as if apa yang gue lakukan, maksudnya semua manusia lama gue tuh semuanya diampuni, semuanya tuh udah ditebus, and it's a freedom that is different from apa yang kita rasain di dunia gitu. Dan gue ngerasa gue banyak banget dengar cerita-cerita teman-teman gue, especially teman-teman dekat gue bahkan yang menghidupi kehidupan yang party tiap hari, tidur sana sini. Tapi maksudnya at the end of the day mereka nggak, malah yang ada mereka malah makin merasa kosong. Dan gue jadi mikir kayak, jadi oke, is the freedom that orang dunia ini tawarin itu a lie that everyone believes gitu. Wow. Does that make sense? Yeah, it's so good. And itu lu cuma bisa tahu kalau it's a lie di saat lu tahu Tuhan ada gitu. Gue ngerasa kita itu sebagai manusia, it's inevitable ya. Maksudnya tidak bisa apa sih inevitable bahasa Indonesia itu? Terelakkan ya. Yeah. Tidak bisa terelakkan kalau lu bakal menyembah sesuatu atau lu itu bakal diperbudak oleh sesuatu gitu kan. Yeah. Nah, jadi gue ngerasa tuh kayak kita udah pasti bakal diperbudak oleh sesuatu. Apakah itu oleh uang? Betul. Gue punya banyak sekali teman-teman gue yang diperbudak oleh uang. Diperbudak oleh sosial media. Gue pernah nantang temen gue untuk quit sosial media. Dia tidak bisa teman-teman. Karena udah toxic banget level dia. Diperbudak oleh cewek gitu. Atau pacaran, seks gitu. Diperbudak oleh drugs. Ini kesian banget. Ya sampai adiksi dan lain-lain. Diperbudak oleh shopping. Diperbudak oleh makan. Diperbudak oleh apapun lah. Pokoknya banyak banget. You will worship something gitu. Lu bakal diperbudak oleh sesuatu. Nah saat itu gue ngerasa ini barusan nih revelation yang gue dapat gitu ya, kayak ketika ngobrol sama lu barusan gitu, gue bilang kayak ya udahlah kalau kayak gitu untuk mendapatkan kebebasan seutuhnya, ya udah gue nggak apa-apa diperbudak oleh Tuhan Yesus.
Habis itu Tuhan Yesus ngeliat ke gue, thank you. Tapi lu bukan budak, lu anak. Yep. Itu jadi lebih keren lagi tau gak? Iya. You know, ya udah. Tapi itu menurut gue sih yang gue alamin ketika gue menyerahkan atau berserah banget sama Yesus gitu. Yep. Sama apa yang lo dapetin gitu. Dan ternyata ngikutin jalannya Yesus, ya kita baru menikmatinya beberapa tahun kemudian Iya, gitu. betul. Karena yang tadi lu bilang kayak ternyata pas gue ngeliat teman-teman gue, ada temen gue yang benar-benar dia bebas banget, bisa ngapain banget dan ngedrugs banget sampai sekarang ini dia udah skitso, udah ngobrol sama tembok. Oh man. Maksudnya dulu kayaknya wah asik banget ya dia bisa gini segala, tapi ternyata ya kita dilindungin banget gitu. Betul. And that's the real freedom sih yang gue dapetin gitu. Tadi ketika lu puasa social media, lu puasa Netflix, puasa social media, that's it I think. You know, I just wanna, it feels like lu menghentikan semua noise, dan karena lu buka Alkitab, you start listening to the voice. Betul. Sebenarnya it's not that gua semakin spiritual di saat gua berhenti Netflix dan di saat gua berhenti social media, tapi it's more on hal-hal yang memakan sehari-hari gua itu gua singkirin dulu sementara, that gua tuh kasih ruang untuk gua menerima apa yang Tuhan udah kasih buat gua gitu. Soalnya ya emang itu it's noise. Yeah. I love that word. Soalnya itu emang the struggle of generasi sekarang, maksudnya untuk lu nggak bisa melihat Tuhan adalah karena distractionnya banyak banget. Betul. Lu tuh di generasi yang restless banget, yang lu tuh nggak bisa, yang namanya diam 5 menit aja nggak bisa loh. Maksudnya yang zaman dulu orang-orang bisa baca buku 30 menit, generasi sekarang 5 menit udah bosen. Lu tuh sambil makan itu tuh harus sambil nonton. Nggak bisa lu makan tok diem sambil gitu. nikmatin makanannya, sambil menikmati situasi di samping-samping lu, itu tuh hal yang rare banget. That's dan true. Something yang lu harus intentionally train. Soalnya itu bukan salah mereka, karena emang generasi sekarang seperti itu. And the world we live in is, maksudnya kalau dulu setan tuh ngomongnya dengan kayak bisikan yang beda-beda ya, tapi now I think he's just using distractions, social media gitu. It's just lu terlalu sibuk untuk melihat anything else yang ada di dunia ini. Dan itu struggle noise versus voice. Dan gue kayaknya gak tau ya, gue kepikiran gitu ya saat itu ketika gue ngedelete aplikasi Instagram gue, by the way. Jadi di handphone gue, tapi accountnya masih aktif dan ada admin yang ngurusin. Kayak gitu. Jadi gue ngerasa you become, apalagi di generasi sekarang, you become indestructible ketika you are indistractable. You know what I mean? That is so true. Ketika lu lebih bisa fokus dan lu tidak gampang ke distract, wah lu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada orang-orang di generasi lu gitu. You know, dan it's funny, soalnya the slower you go, the faster you run, which is so weird gitu. Nah, tapi kita berdua agak muna nih ngomongnya karena kita content creator, manusia sosial media nih. kita yang memberikan mereka distraction itu gitu kan. Hai, kami distractionnya. Gue penasaran, lu akhirnya bisa masuk atau terjun ke dunia TikTok tuh gimana tuh? Dunia content creating ya. Yes. Tapi gue tuh emang dari dulu sebenarnya impian gue itu jadi YouTuber. Tapi bukan karena gue suka sama YouTube-nya, tapi sebenarnya passions gue tuh revolve around that. Gue tuh suka filmmaking, gue suka storytelling, gue suka fotografi. So pada saat itu ya gue hobinya ngedit gitu dari kecil, bener-bener kayak pas kecil yang zaman-zaman foto booth, tau gak sih? Iya, itu gue tuh suka rekam-rekam sama adik-adik gue kayak nari-nari, gak jelas lah pokoknya. Tapi dari situ gue pas setelah kuliah, third year of kuliah itu gue doain, gue cuma ngerasa kayak Tuhan, gue tuh panggilannya apa sih gitu, kayak gue ya biasalah quarter life crisis things kan. Gue nggak tahu arah gue kemana, passion gue ada, tapi gue nggak really bisa kerjain ke situ karena major gue waktu itu marketing, jadi masuk ke filming juga agak impossible gitu kan. Jadi gue actually intentionally masuk ke content creating, jadi dari nol gue bener-bener kayak
oke, gue pengen masuk ke sini karena titik baliknya itu adalah di saat gue itu zaman-zaman awalnya social media, pas banyak-banyaknya netizen, banyak-banyaknya hate comments, banyak-banyaknya so much negativity. Tapi my heart was so broken for it, yang gue kayak gile, sekuat itu ya suara netizen itu, sekuat itu ya hate. If it can be used sebagai hal yang buruk, then it is also just as powerful for hal yang bagus dong. That's the logic behind it dong. Kalau seandainya lu bisa viral karena I don't know, scandals, then lu bisa viral karena lu baik juga gitu. And I feel like people listen to social media gitu. You have a chance to have a voice dan impact people's lives. I think itu titik di mana gue kayak oke, gue mau social media gitu. So what I did itu gue pada saat orang-orang semuanya ngambil kerja kantoran, itu gue kerja as barista. So I did part-time job barista dan setengahnya lagi itu gue kerjain social media. Jadi gue ngerintis itu dari Instagram dulu. I was quite failing sebenarnya. Soalnya I started with fashion blogging. Padahal fashion is not your passion. It's not my passion. I mean, I like staple fashion, blank canvas fashion. Dan ya udah gue nyoba fashion blogging. Dan waktu itu gue inget banget pas gue kena 5,000 followers, itu tuh gue sampai beli balon yang gede banget, tulisannya 5K gitu. But that was how intentional I was with content creating. And then I think gue sempet rest bentar on the content creating part. Maksudnya still doing content tapi nggak seambis itu. And then TikTok happened. So 2020 itu gue my barista job itu semakin dikit kan shifts-nya. Pandemi obviously, juga pandemi. gitu. Dan pada saat itu ya udah gue kayak oke, this is time for me to focus on my content creating gitu. Jadi di rumah gue kena lockdown, gue setiap hari di apartemen doang. Dan gue bikin my usual memes gitu. And somehow it got quite an audience gitu. Yang kayak gue tiba-tiba hit 10,000 followers, tiba-tiba 20,000, tiba-tiba 100,000 aja. Dan gue bener-bener gak ngeh what that means. Soalnya TikTok kan baru banget kan pada saat itu. Tapi pas gue udah hit kayak berapa ratus ribu followers atau kayak sejutaan, gue balik ke Jakarta. Without knowing kalau ternyata 1 juta orang itu means that lu lumayan gede gitu. Jadi gue balik-balik ke Jakarta, gue culture shock banget. Soalnya tiba-tiba banyak yang minta foto di mall. Gue kayak, hah? Wait, bentar. Lu di mana saat itu? Di Aussie. Oh itu di Aussie? Gue tuh baru balik 3,5 tahun lalu. Oh snap. Oke, jadi pas lu content creating di Instagram tuh di Aussie, habis itu pas di TikTok pun juga di Aussie. Begitu nyampe dan lu stuck semasa pandemi di Aussie, di Melbourne. Betul. So when I came back here, tiba-tiba emang it was just handed to me. I had a job gitu. Oke. Wow. Wow. Oh, I love that. Karena lu berarti aneh ya, algoritma TikTok tuh bukannya karena lokasi lu ada di Aussie akhirnya jadi di Aussie aja gitu orang-orangnya, tapi ternyata malah kenanya di Indonesia banget gitu. Itu pada saat itu I also research that sih. Emang gue sengaja mentarget orang-orang Indo. So emang I wanted an Indonesian audience. Soalnya gue tahu gue bakal for good di Indo, and I wanted to be impacting Indonesian people's lives. That's where my heart is gitu. Kayak hati gue emang dari awal gue ke Aussie, gue udah tahu gue gak mau PR, gue pengen balik Indonesia gitu. So that was what happened. Emang it was planned untuk audiensnya cater to Indonesians. So 3.5 years ago, 3,5 tahun lalu, Steph Dish jadi terkenal. Seorang Stephanie yang di Australia kayak nggak ada yang tahu siapa dia, Dynamite. Tiba-tiba Steph, foto dong, gitu kan. Itu how did you handle fame? That's a hard question. That was a lot of up and downs. Tapi I don't know, this is my belief ya. Gue personally believe kalau manusia kena fame tuh nggak mungkin nggak berubah sama sekali. Kalau manusia kena power atau uang yang besar jumlahnya, atau tiba-tiba berubah drastis, itu nggak mungkin nggak ada perubahan sama sekali. So good. But I personally believe
pasti ada masa di mana satu artis itu star syndrome. Wow. I think Termasuk lo? Termasuk gue. Oke. Menurut gue it's impossible kalau seandainya lu nggak pernah ngerasa gue punya banyak duit atau gue ngerti gak sih? Kayak gue exposure-nya banyak gitu. Tapi I think it's whether you handle it well dan semakin humble dan tahu kalau sebenarnya lu sama aja sama manusia lain atau lu semakin sombong. It's just two ways. You can't be in the middle gitu. Soalnya fame is going to affect you. Kayak of course lah. Tiba-tiba ada banyak orang foto sama lu, tiba-tiba lu punya duit banyak di bank account kayak what do you do gitu. So you need to learn how to handle that. But for me I think gue sempet ngerasa kayak I think I'm famous gitu. I think and maksudnya jujur aja untuk anak umur 22 tahun ya kayaknya pada saat itu untuk punya duit sebanyak itu di bank account gue gak tahu what to do with it. I was a barista gitu yang kayak live paycheck to paycheck gitu yang tiba-tiba gue blessed with this and emang dibuka jalannya. But obviously maksudnya I did go through a lot of humbling process juga. Seperti? I went through quarter life crisis. Tapi gini, it's very real, ada langit di atas langit. Oke. Dengan fame yang gue tiba-tiba dapet, yang gue nggak ready even untuk menerima, dengan uang yang tiba-tiba datang gitu, what I could do was only compare myself to someone higher than me. Betul. Untuk gue, maksudnya gue jujur aja, untuk di batch gue, mungkin gue ngerasa gue tuh nggak good enough, gue tuh ketinggalan gitu. Maksudnya, oh ya ampun teman gue udah ada yang speak for Google. What am I doing man? Gitu. Tapi kayak kok it was wrong. Maksudnya it was wrong that gue udah ngelihat ini sebagai kompetisi gitu. Maksudnya emang tapi that's the world of social media. That's the dark side yang gue discover adalah emang dunia ini gampang banget untuk lu bandingin diri lu sama orang lain. Gampang banget untuk lu merasa soalnya ada angkanya. Ya, let's be real. Maksudnya kayak angka followers tuh ada, angka likes tuh ada. Betul. Itu metrik yang gampang banget untuk lu patokin sebagai standar lu growing apa enggak So gitu. good. So, I guess for me how I handled fame, obviously I went through a huge turbulence of kayak okay, how do I adapt? Gue sempat lumayan I would say off social media juga. I think it was the past 2 years dan gue baru aktif lagi. I think it's actually this year gue baru mulai aktif lagi. Oh wow. Karena I was just trying to handle how do I know that maksudnya ini semua kerjaan Tuhan bukan gue yang kerjain. Ini gue dapet all these things, gue dapet a voice pun it's an honor gitu. It's not supposed to be sesuatu yang gue bisa kayak gue bangga nih kerjaan gue kan at the first place bukan kerjaan gue gitu. But I guess that's what my experience is like dengan ketenaran dan That's so good. That's so real. Gue juga ngerasa hal yang sama. Bahkan mungkin kalau lu kan udah ngikutin Tuhan ya. Kalau gue saat itu belum. Even harder. Abuse my power. Aduh. And my fame. Sampai akhirnya gue ketakutan banget untuk kalau gue sampai kehilangan itu semua. Gitu. Jadi gue tadi ngedengar apalagi ngebandingin padahal ya kita ingat gak sih pertama kali banget lu tiba-tiba viral gitu misalnya tiba-tiba lu ngedapetin 1 juta views gitu ya dan how joyful you were, you know, kita sukacita banget. Oh itu adrenalinnya gila sih. Iya, gue juga inget banget ketika gue pertama kali muncul di TV, itu gue yang benar-benar di MTV saat itu. Gue yang kayak joyful banget, seneng banget, gue sampai teriak-teriak suruh adik gue nonton TV, semua TV di rumah gue minta tolong nyalain, nonton gitu. Bokap nyokap gue juga, gue benar-benar kayak seseneng itu. That was so joyful. Tapi ketika kita udah masuk dalam ketenaran tersebut dan kita udah mulai membandingin diri kita sama orang lain gitu ya, kayak muncul di TV aja udah tidak memberikan kita sukacita lagi gitu. Kita udah gak sukacita lagi gitu. And it seems like benar-benar sukacitanya itu kayak
dicolong, Betul. udah diambil, dan sekarang it's all about cemburu, Yeah. iri hati. Kenapa dia bisa dan gue enggak gitu, and Mm. everything. Gila sih, dan itu benar-benar memperlihatkan keburukan yang kita punya ternyata selama ini gitu. That's gila sih. Lu tadi pas ceritain kayak gitu, gue yang kayak wow, you're being so real. I mean, yeah, well, I guess that's the product of really knowing kalau seandainya ini kerjaan Tuhan bukan gue gitu. Kayak gue, ya semua manusia buruk sih menurut gue gitu. Nah, it's, So good. you know. Ya. Akhirnya ketika lu menyadari kalau misalnya yes, lu bisa mempunyai social media platform ini yang sangat besar, itu benar-benar titipan dari Tuhan dan ini bukan milik lu gitu ya. What change? Apa yang berubah dari cara lu handle that fame itself? What changed? Mungkin it's different di mana di saat gue tahu kalau seandainya ini tuh kerjaan Tuhan bukan gue, itu gue semakin tahu kalau this voice itu benar-benar se-precious itu untuk gue bisa ngomong sama orang dan bisa involve di kehidupan mereka. Itu tuh sesuatu yang enggak semua orang dapat sebenarnya gitu. Maksudnya kalau sebenarnya ini bisa dipakai untuk glorifying diri gue sendiri gitu. Tapi kayak what does it matter gitu? Maksudnya lu ngomong sendiri kan tadi, lu dapat fame, lu dapat semua ketenaran ini, tapi somehow jadi numb, jadi kayak nggak kerasa ada joy-nya lagi. That just proves kalau ini tuh kebohongan yang dunia ini udah offer dan semua orang tuh percaya, tapi orang yang bisa tahu kalau itu tuh nggak, this is a lie, itu saat lu actually ngalamin gitu. Ngerti gak sih? But obviously the imagination of punya uang dan punya fame itu so beautiful, tapi kayak when you're there, it's nothing like what you imagine gitu. It's nothing like the joy yang lu bayangin tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya buat apa gua ngejar itu semua gitu. So I guess how I handle it sekarang with my fame or you know. Your social media follower, your power, influence. Just how do I actually make an impact di kehidupan seseorang gitu, atau di kehidupan orang-orang yang nonton gue nggak cuma entertainment, soalnya semua hal itu receh sebenarnya. Maksudnya I do the receh things don't get me wrong gitu. And you love it and you're good at it. I love it. Tapi maksud gue, if I'm not making a difference, kalau gue nggak ngubah kehidupan orang, gue nggak impact kehidupan mereka, sebenarnya nggak guna apa yang gue kerjain. At the end of the day gue bakal mati gitu. Kayak gue nggak bawa ke my grave gitu, duit gue, semua follower gue nggak ada yang gue bawa mati gitu. Kayak ya maksudnya gue kadang kebayang kayak kalau seandainya semua orang kan, semua artis ada umurnya ya. Terus kalau seandainya gue nanti turun gitu ceritanya, apa yang akan gue rasain gitu sebenarnya. Jadi maybe just how I use my fame now would be to know that sebenarnya ada goal di sini. The goal is untuk impact kehidupan orang. Enggak cuma memberikan duit ke gue, tapi there's so much more to life than just fame and fortune. Cause hal-hal itu it's all a lie gitu. Gue setuju banget. Gue ngerasa ya, lu sendiri udah ketemu belum your purpose in life? Gue personally, I would say just to simply glorify God aja. That's your purpose? That's my purpose. Okay, through what? Through you doing what? Good question. Gua masih 26 tahun. I have a long way to go. Well, I don't know how long. Tapi untuk gua bener-bener patokin di satu, I think what I learned, at least for me yang works itu, gue for the longest time mencoba untuk patokin ke satu hal. Kayak gue harus dapet niche gue, karena itu cara gue bisa impact orang lain. Gue harus tahu gue sukanya ngapain, gue tahu passion gue apa gitu. Tapi gue kelamaan spend time on that I'm not doing anything. Gue malah jadi lumpuh gitu. Ngerti gak sih? And it's for me maybe I'm just apapun opportunity yang ditaruh di depan gue, yang gue tahu itu tuh sebenarnya bisa memberkati orang lain, I guess that's what I'm gonna take gitu. For now that's my mindset. Tapi then again
I'm still on the way untuk mencari apa that one spot gitu. But just taking it chill juga sih. Gue juga baru tahunya umur 33 kok, don't worry. Oh gitu. Ya oke. Sans. Siapa tahu aja lo udah ketemu. 8 tahun lagi. Yoi. Karena kalau gue akhirnya gue ngerasa I'm a communicator. Dan that's dengan itulah cara yang paling efektif untuk gue mengglorify Tuhan gitu dalam hidup gue. You know, being a communicator. Tapi komunikasinya itu bisa melalui apa aja. Bisa melalui podcast, bisa melalui jadi host di atas panggung, bisa melalui produser sebagai untuk film layar lebar, bisa melalui baju gitu misalnya, dan you know, so many things. Dan tetap satu benang merah, dan akhirnya gue mikir sampai gue mati nanti pun I will always be a communicator gitu, because that's the strength that I have. That's your gift. That's my gift, kayak gitu kan. Sekarang gue pengen ngobrol dulu sekali lagi sama semua tetangga-tetangga kita yang lagi live on TikTok. Dari Catalina Tan, Hi Kak Steph dan Kak Daniel, can you share your perspective about grieving? Please kindly share it. Catalina Tan, grieving. Wah, gila sih. Grieving itu berkabung ya. Berkabung ya. Berkabung itu menurut gue bentuknya bisa macam-macam. Berkabung karena orang yang lo sayang meninggal, atau berkabung karena lo mempunyai sebuah impian, tapi lo tahu lo gak akan pernah mendapatkan impian tersebut, dan lo harus membunuh impian tersebut, dan itu akhirnya lo berkabung. Atau lo mempunyai cita-cita yang tidak kesampaian, atau tiba-tiba ada cowok yang lu naksir banget, akhirnya dia udah married sama siapa, dan akhirnya lu berkabung karena lu gak akan pernah lagi nikah sama dia. So many ways. Atau berkabung ada sebuah kebiasaan yang lu suka banget, tapi lu tahu itu buruk buat lu, dan lu memutuskan untuk tidak melakukan kebiasaan itu lagi, dan lu harus berkabung. So many ways. Gue actually baru denger satu khotbah dari Elevation Church, yang siapa tuh yang ngomongnya, cewek gitu, pastor tamu gitu, dan dia lagi berkabung, dan dia khotbah di situ gitu about grieving. Bagus banget. Mungkin coba lu lihat aja gitu di Elevation Church 2 minggu yang lalu, kalau misalnya lu emang lagi berkabung gitu. And I think itu real banget cara dia ngomongnya, karena ternyata kita sebagai pengikut Yesus kan sering banget diajarin lu harus membawa sukacita, lu harus memperlihatkan kalau Tuhan itu hebat dan lain-lain, dan lu harus kayak joyful all the time gitu. Tapi di situ dia bilang, enggak kok, lu nggak apa-apa kalau misalnya lu lagi berkabung dan lu butuh waktu untuk kayak, ini kenapa ya Tuhan mengecewakan gue lagi gitu misalnya, dan untuk bertanya itu, dan untuk bergulat dengan situasi yang lu punya sekarang gitu. Dan and it's okay, karena ketika lu lagi bergulat tersebut dan lu berkabung, you are healing at the same time gitu. Dan nanti ada kalau misalnya yang gue tahu kan, there's always a season for everything. Jadi ada musim di mana lu harus berkabung, nanti akan ada musim di mana lu akan bersuka cita lagi. Ada musim di mana lo menangis-nangis, nanti akan ada musim di mana lo bakal ketawa-ketawa. Ada musim untuk lo healing, ada musim untuk lo fight lagi kayak gitu misalnya. So itu kalau itu perspektif dari gue sih. Kalau lo? Kalau dari gue, mungkin gue nggak bisa inget pinpoint satu musim di mana gue berkabung. Cuma Tuhan gak pernah bilang sih kalau seandainya kita harus kuat gentar, dan Tuhan gak pernah bilang untuk kita berpaksa untuk harus sukacita gitu di saat ada orang yang meninggal atau apa. Ya of course itu masa-masa di mana lo mengenang orang itu, maksudnya emang there's so many memories, you love that person, and I think it's okay untuk grieving gitu. Dan malah di masa-masa itu lo bisa find comfort di dalam Tuhan gitu. Maksudnya di saat-saat itu malah lu bisa lebih banyak lagi mengalami Tuhan di saat-saat itu.
you need a place to heal gitu. Maksudnya emang you don't need to always be the strongest person. It's impossible lah untuk bilang kalau lu selalu harus bersukacita gitu. Itu buat gua sih. So it's okay, just take your time. Dari F, wah dia sangat singkat sekali. Kak Steph, kenapa lebih yakin akan terkenal di Indonesia? Kenapa lebih yakin akan terkenal di Indonesia? Bukan yakin terkenalnya sih ya. Mungkin dari awal kan yang tadi gue bilang sebenarnya emang hati gue itu buat Indonesia gitu. Gue personally emang mau untuk balik ke Indonesia dan hati gue bersama orang-orang Indonesia. Jadi it's not that gue patokin gue pengen terkenal di Indonesia, tapi ya yang tempat di mana gue pengen make a change adalah Indonesia, bukan negara lain. So it's just natural untuk gue bergerak di dunia sosial media di Indonesia. Right. Yeah. Oke. Dari Anastasia Audrey, share what made you so in love with Jesus. Sebenarnya journey sama Tuhan gak bisa kita kotakin ke satu cerita simple begitu ya. Soalnya ya of course tadi gue udah bilang banyak up and downs-nya juga. Ada sempat gue marah sama Tuhan, sempat gue ya mungkin saat teduhnya gak konsisten atau apa. Tapi yang gue tahu sih sebenarnya buat gue setiap kali gue menjauh dari Tuhan tuh gak pernah menjauh. Mungkin itu yang menurut gue kayak oh ini ya ternyata kasih yang bener-bener real gitu. Kayak enggak kalau seandainya gue sayang sama lo baru kalau seandainya lo sayang sama gue baru gue sayang sama lo balik gitu. It's not like that gitu. Jadi mungkin itu yang bikin gue so in love sama Tuhan karena gue pertama kali bisa merasakan kasih yang gak ngitung-ngitung, kasih yang sebegitu besarnya tanpa ada syarat gitu. Mungkin and like in terms of providence everything kayak gue sangat merasa secure gitu dengan ada Tuhan di samping gue gitu. Itu sih buat gue ya. Lu tadi sempat mention saat teduh dan kebetulan ini ada pertanyaan juga. What does your devotional time look like? Okay. Do you want me to walk you through it? I don't know. My devotional time. My devotional time looks like this. Gue bangun pagi, biasanya gue minum air dulu atau kayak sikat gigi atau apa biar gue agak kebuka lah ya matanya. Tapi I would start my devotional time dengan this worship or lu nggak ngecek TikTok gue kemarin viewsnya berapa? Ada dong. Waktu seperti itu gue nggak munak lah, itu pasti terjadi gitu. Gue kadang lagi stres-stresnya kerja, bangun HP gue, oh no, endorsement kemarin oke gak nih? Tapi it's so real. It's a battle untuk gue mau, maksudnya for me ya, untuk memilih Tuhan itu tuh sesuatu yang lu harus lakuin intentionally gitu. Lu gak bisa kayak emang naturally gue suka banget nih baca Alkitab gitu. Enggak, itu gak akan terjadi gitu. Apalagi for me, I don't like reading gitu. So so for me ya kayak gitu sih. I start with worship, terus gue usually per bulan itu gue bakal deep dive into one chapter of the book gitu. To just bukan cuma sok baca doang gitu. So also I would journal on the side karena biasanya kalau seandainya gue nggak journal itu I wouldn't do it as intentionally gitu. Biasanya kayak cuma ya udah masuk keluar gitu. That's it gitu. Wow. Tapi throughout di the journal lu nulis apa emangnya? Biasanya gue tulis the scripture dulu yang menurut gue it's so highlighted gitu, versesnya. Terus abis itu gue masukin apa singkat ceritanya di chapter itu ngomongin apa sih gitu. Jadi kayak gue ngarang cerita sendiri dengan describing that Bible story. Terus abis itu gue tulis application-nya on my life. So apa sih sebenarnya that word tuh ngomong apa ke hidup gue sekarang yang bisa relate ke situ. Kayak what is it yang Tuhan bisa pour out something di kehidupan yang gue needs. Begitu sih. Contoh kayak pagi ini. Aduh, ada banyak lah ya. Tapi atau pagi ini lo kayak justru lebih heboh sama TikTok lu. Actually today is one of the good days. Oh cool. Please do share. Oke pagi ini. Tapi sebenarnya is it wise to cerita
apa yang gue struggle sekarang, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Terserah lu, Gue terserah. aman. Gak usah pagi ini juga gak apa-apa tapi. And it's okay, we keep it real di sini ya guys. Alright, here we go. Gue lagi baca Nehemia. Wow. So tadi gue habis cerita sebenarnya sama temen gue di mobil. Tapi gue tuh lagi banyak galau sama. Aduh Tuhan, gue tuh udah umur 26. My 20s is fleeting. Bentar lagi udah my 30s. Gue udah mau 30. I need to experience more of the world gitu. Wow. And it feels like gue tuh pengen banget tinggal di mana kek setahun gitu, or take short courses di luar negeri, or I don't know, do something gitu, kayak just experience the world gitu. Dan honestly, in terms of finances atau apa, it's nggak berhalangan gitu. Yeah, it's doable. It's doable. But gue baca di Nehemia itu tuh dia lagi ngomongin this one person yang lagi building a wall, and then intinya dia tuh lagi dipanggil sama ada orang lah yang mau hurt him, dan itu 4 kali dipanggil, 4 atau 5 kali gue lupa. Tapi intinya si Nehemia itu sangat-sangat teguh kayak enggak, gue pengen stay sama kerjaan Tuhan di sini. I'm doing gitu. something great. Iya, I'm doing something great here gitu, and it's gonna change. Maksudnya it's gonna impact people's lives. Terus tapi gue menempati diri gue di dalam posisi dia. Gue kayak, mungkin kalau seandainya gue jadi dia, gue bakal tetap ketemuin tuh orang. Karena gue kayak, aduh gimana nih kalau nggak nanti tembok gue dirobohin. Mending gue settle dulu deh gitu. Mending gue kayak ngomong ke dia dulu, lu mending jauh-jauh ya gitu. Right. Atau apa, I would be so worried and so kayak, gak enakan. Iya, kayak frustrated and anxious gitu kan. Tapi this guy is just like, okay, gue punya Tuhan, gue mau berpegang teguh untuk pekerjaan yang gue ada di sini. Yang udah Tuhan suruh lu ngelakuin. Dan ya maksudnya sekarang ini yang mungkin gue lagi hidupin di sini itu, gue banyak berkomsel sama teman-teman gereja. Gue banyak mau bikin bisnis juga, dan gue ya banyak lah pekerjaan yang ada. And honestly, those are the things that I would think would tie me down gitu. Tapi also those are the things yang actually bring me a lot of joy. Dan perspektif itu lumayan berubah sih pas gue baca si Nehemia ini. Tapi obviously gue masih galauin. Cuma but ya intinya ya gue pengen setia aja sama pekerjaan Tuhan. So it's just like interesting. Kayak discerning sebenarnya yang mana, what's wise gitu. Terus tadi teman gue juga sempat mention, dia bilang sebenarnya kita apa yang kita imagine as joy itu sebenarnya Tuhan tuh capable untuk kasih kita sukacita yang sama di tempat yang kita setia gitu. And it's like, interesting. Good point gitu. Maybe what I am imagining kayak living life gitu, kayak gue harus use my 20s gitu, kayak it doesn't mean that I cannot experience the joy di tempat yang gue sekarang ini gitu. Maksudnya, well, it also doesn't mean that you won't experience the joy di Itali. Betul. Not saying gue gak bakal travel ya guys. You are going to see me travel. Tapi untuk setahun. Ya. Tapi ya maksudnya mungkin itu poin yang Tuhan lagi mau taruh di hidup gue. Kalau sebenarnya gue bisa kasih lu joy di mana aja lu berada loh. Yeah. Kayak you don't have to like escape anything atau kayak run away somewhere untuk you know. But yeah, I'm still gonna travel. Jadi jangan Ya, dan bikin kontennya gitu kan lu biasanya bikin konten sama cowok-cowok, I don't know. Tapi maksud gue, tapi kali ini kan lu bisa bikin kontennya sama cowok-cowok, Amerika, Itali, Spanyol, gitu ya. Kan? Yoi. Good idea. Okay. Right. Okay. I know. Nah, ada pertanyaan dari Yanumiko. Kak Steph punya cerita titik terendah kah? Aduh, titik terendah, banyak titik rendah gue. Pick one. Okay, I'll pick one. I would say it was tahun lalu. Oh wow. Quarter life crisis. Okay. Dimana gue nggak bisa really put this exactly perasaan gue seperti apa, tapi rasanya kira-kira kayak gini, kayak lu pengen ngelakuin so many things, ada banyak banget yang harus lu lakuin, tapi lu lumpuh di rumah. Lu gak tahu mau ngapain, where exactly to start, where exactly you have to move, dan gue ngerasa kayak otak gue tuh
penuh banget sama hal-hal yang kayak gue bisa lakuin, gue pengen ini, pengen itu, tapi kayak somehow gue nggak gerak aja gitu, and I don't know what it is. Jadi gimana akhirnya lu bisa keluar dari your quarter life crisis? I think it's that feeling of surrenderance juga. I think that's the point of gue humbling down juga, untuk tahu kalau sebenarnya ini bukan kerjaan gua, kenapa lu se-anxious itu gitu. And I guess sedikit demi sedikit gua lebih melepas kayak kekhawatiran itu dan overthinking itu, dan that crazy control yang gua pegang over kerjaan gua, over everything di dalam hidup gua, just having the pressure untuk kayak gua harus get my life together gitu. The more I surrender, the more somehow berjalan lebih lancar sih gitu. And I think emang itu dibutuhin juga untuk gue humbling proses. Dan sekarang I would say actually gue nggak even nyari pintu-pintu yang terbuka, and it's somehow there gitu, kayak opportunities after opportunities untuk even like ya gitulah. And even in terms of my decisions di belakang itu banyak juga mungkin kegagalan gue, maksudnya of course ada achievements, but also there's a lot of failures. And I think these failures actually membuahkan banyak trauma gua juga di gua. Untuk yang tadinya gua kayak risk taker banget, and then somehow I just turned very kayak iya nggak ya? Play it safe. Let's play it safe. Kayak kalau sana belum ready, let's not do anything gitu. So gitu sih, lumpuh aja. In singkat. Tapi sekarang ini berarti musim lo atau status lo itu lagi apa sekarang? Lo lagi masih playing safe atau lo udah mulai sedikit demi sedikit take some risk? Gua sekarang, tapi in general I would say I'm a risk taker. Okay. In general gua cukup berani sih orangnya. But sekarang mungkin posisinya lebih ke gua sangat takut dengan segala hal. Gila, Steph, I don't know ya. Maksudnya gue jadi penasaran sih. Again, kalau misalnya lu gak mau ceritain gak apa-apa. Oke, that's okay. Tapi kalau misalnya mau ceritain lebih bagus lagi. Dan kayaknya there's something yang nge-trigger lo. And apa ya, that kayak kalau misalnya lagi di ring tinju gitu, you really got knocked out by something. By a certain failure. Okay. Is it? Yeah. I would say my biggest weakness, and I think all my followers know honestly, it's my, like I never actually said it, tapi everyone knows. It's my inconsistency. Okay. And I think itu sedikit demi sedikit itu nimbulin a lot of trauma in me, karena every time I am inconsistent, I feel like I failed someone. It feels like I failed the 100,000 people yang follow gue. Di saat gue janjiin ada YouTube video, ternyata tidak ada. Itu gue sakit hati banget. Gue nuduh diri sendiri kayak, man, why did I fail again, man? Gitu kayak, mendingan gue nggak usah janji apa-apa deh. Mendingan gue nggak bikin video sama sekali deh, gitu. Di saat gue janji, gue pengen I don't know, bisnis gitu. Gue mau bikin bisnis ini, tapi ternyata gue nggak suka. Tapi I don't wanna do it gitu. Yet again, gue gagal. So it's a build up, I think, of my biggest weakness, which is inconsistency. And I think sekarang gue, of course itu sesuatu yang harus gue conquer lah ya. And I think sedikit demi sedikit gue mulai belajar untuk kayak, okay, this is discipline, this is bukan janji palsu gitu. Di saat lu ngomong sesuatu, you do it gitu. Like you don't just like because you don't feel it lu nggak kerjain gitu. I guess that's my biggest knockout is myself. But yeah, it's a build up. But it's what we call growing pains. Yeah. Kayaknya gue ngerasa lu lagi adulting 101 sih. Waduh. Tolong diajarin ya. Karena akan ada satu momen di mana lo yang kayak, okay, enough of this, I'm gonna be consistent. Enough of this, I'm gonna be disciplined. Yeah. There was that point. Right. Bener. Jadi kayak enough of this. Tapi
Ada satu saat, lu tahu kan yang lava lamp? Yep. Lava lamp itu kan warnanya banyak banget tuh, warna-warni gitu. Dia pertama ngelihat gitu, ini warnanya merah apa ungu ya? Wait. Sekarang jadi pink. Sekarang jadi ke arah jingga atau apa gitu dan lain-lain gitu. Nah, abis itu dia kayak ngerasa di hati dia gitu, gua nggak bisa nih jadi orang kayak gini. Kalau misalnya mau jadi merah, ya merah. Iya. Udah biar semua orang tahu kalau gue itu merah. Biar nggak yang satu bilang dia kayaknya merah deh. Oh enggak lagi, dia orangnya pink banget. Oh enggak, dia ungu lagi. Dia gini. Itu inconsistent gitu kan. Jadi minimal dia pick one thing yang dia bisa bikin semua orang tahu kalau misalnya dia itu mempunyai karakter tersebut. Dia menjadi orang yang selalu paling tepat waktu. Udah, cuma satu itu aja. For that 1 year, dia benar-benar berusaha konsisten untuk menjadi orang yang paling tepat waktu. 5 menit sebelum jadwal meetingnya, dia selalu ada. Wow. And then everybody, kalau ngomongin soal dia, yang mereka ingat apa? Gila men, dia itu orangnya tepat waktu habis. Dia jadi merah dalam satu hal. Akhirnya dia mulai in the next year, dia ngebuat sebuah, karena emang kalau misalnya kita pengen konsisten di semua hal, it's overwhelming dan kita stres sih. Tapi at least kita bisa pick one dulu deh. You know, one little small thing that kita bisa disiplin dan akhirnya itu akan menciptakan sebuah habit dan lo ya akhirnya itu menjadi sebuah karakter gitu dan orang-orang akan ingat lo juga. Dia itu orangnya selalu kayak gitu ya, gitu. So I hope that helps. Yeah, no, that helps definitely. I mean, picking one thing gitu kan. Yep. Ini dari Hili SGD. Share what's the biggest lesson God has taught you so far. Ini banyak banget sih. Tadi Nehemia aja itu is another lesson. Yeah, it's crazy, man. It's beautiful. Yeah. Biggest lesson God has taught me so far. Okay, one thing popped up sih. Mungkin I think humility would be the biggest thing. Ya dari tadi lu selalu ngomong humility. Yeah. Lu punya struggle sama pride. Of course I did, yeah. I think bukan I did, I do. Sampai hari ini. No, everyone does. Sampai hari ini gue juga masih. Gue gak percaya kalau sana ada orang bilang gue gak ada ego. Itu impossible. That's true. But I think humility itu di saat gue kayak ada orang-orang yang bilang kayak mungkin gue good Christian atau gue taat gitu sama Tuhan gitu ya. Sebenarnya there's pride in that also gitu maksudnya. Wow. There is a lot of pride in saying kalau sana lu tuh Kristen yang baik atau apapun itu. But mungkin the biggest thing yang Tuhan ngajarin gue adalah definisi humility untuk manusia sama definisi humility buat Tuhan tuh dua hal yang berbeda. Wow. Untuk kita, untuk enggak berdosa atau enggak ngelakuin hal-hal yang baik, itu tuh that's humility. Itu udah rendah hati harusnya sih gitu. Tapi one thing yang Tuhan tuh kasih tahu ke gue tuh, real humility itu satu, and that is standarnya Tuhan adalah untuk mati di kayu salib buat orang-orang yang berdosa sama dia, dilemparin batu padahal dia nggak salah, terkapar di lantai, dan orang-orang di sekitarnya itu yang salah sebenarnya, dan dia mati untuk orang-orang ini. If I wanna say, maksudnya to have that standard of humility put di manusia itu something yang impossible sebenarnya. Maksudnya untuk gue sih journey to humility itu sekarang ini gue nggak mungkin bisa humble. What I can do, the best I can do is to close the gap between me and God. So it's like to be able to press terus kayak I am nothing gitu, ngerti gak sih? To know that sebenarnya the standard is there. It's untuk being hated for what you didn't do, and to accept it. So good. And that's like that is impossible for any human really. Yeah. So but yeah sih, I think that's the biggest thing yang diajarin Tuhan adalah humility is a journey that you can't really reach, but that's like a process that is essential di dalam hidup kita, I guess. So good. And that's the only way you can learn anything sebenarnya sih. Kayak untuk punya
posisi hati yang kayak gue mau menerima apa yang orang lain kritik, gue tahu kalau gue tuh nggak ada apa-apanya. Only then kita bisa tahu kalau oke, orang lain tuh as valuable as kita. Kita bisa menerima apa yang mereka punya untuk kita. Opini lu matters gitu. Gua nggak lebih baik dari lu nggak lebih baik dari gua. Jadi let's do this. Let's ngobrol gitu. Let's bertukar apa sih sebenarnya yang gua harus benerin di dalam hidup gua. Apa yang lu harus benerin dalam hidup lu. And I think to have that position is so important in order untuk kita bisa bertumbuh gitu. But yeah. Wow. That's beautiful. That's beautiful. Well said. Emang kayak dengan standar itu gue pikir gue udah rendah hati, tapi dengan standar seperti itu gila sih. Itu sih it's incomparable gitu. It's incomparable. Bener. That's amazing. Risikopat. Serem ya namanya ya. Temen lu juga ya? Iya ini yang Rizka tadi. Citap, if you can rewind back time, what would you do differently and why? Love. Okay, what would I do differently? Maybe, no actually gue nggak bisa kepikiran apapun sih yang bisa gue ubah. No regret. No regrets. You love. Kayak ya udah, emang namanya hidup is a journey untuk dipelajari, step by step. So I don't think gue bakal change anything. Soalnya for every process pasti ada buahnya tersendiri gitu, I guess. Kalau buat lu sendiri gimana? Kalau dipikir-pikir banyak yang gue andaikan gue bisa ngerubah. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu akan membuat semuanya menjadi indah gitu ya. I think gue jadi benar-benar gak pengen ngerubah sama sekali sih. Jadi banyak kesalahan-kesalahan gue kayak tadi lah yang gue ngomong. I abuse my power, my fame. Banyak ketika misalnya gue sekarang gitu ya, gue lagi mikir gitu ya, banyak perempuan-perempuan yang gue sakitin hatinya. Dan gue sejahanam dan sebrengsek itu gitu ya. Dan sekarang gue mikir gitu, gue lagi flashback aja. Gila ya, ketika si perempuan itu, salah satu aja dari perempuan itu lagi nontonin gue ngomongin soal Tuhan, mereka bakal bilang apa ya? Munafik banget. Sekarang lo ngomongin Tuhan terus dulu gitu kan. Jadi kayak wah gila, those are kind of things yang aduh andaikan gue bisa rubah itu, andaikan gue bisa gak sebrengsek itu sama siapa orang gitu, sama orang lain gitu. Gue gak se-abusive itu sama ketenaran gue, tapi gue bisa melakukan yang lebih baik gitu, and everything is like ya mungkin itu cuman pada akhirnya ya itu jadi pelajaran buat gue untuk sekarang ini bisa lebih apa ya, ya lebih bijak lah. But anyway, Steph, I really enjoy our conversation. Dan again, gue bersyukur banget lo say yes untuk menjadi our first tetangga buat Daniel tetangga kamu live on TikTok, So, thank you so much for inviting. Gue juga enjoy banget ngobrol sama lo. Thank you, Steph. Good perspective. Dan seperti biasa, gue akan memberikan ini adalah souvenir dari Daniel tetangga kamu. Terima kasih. Yes, if you want to know what's inside, ya ini isinya ya rumah ini ya. Wow. Jadi rumah ini nggak kita jual, rumah ini benar-benar exclusively rare, hanya untuk semua tetangga-tetangga yang kita undang di Daniel tetangga kamu. Makanya di sini ada logo Daniel tetangga kamu ya, sini ada logo Daniel tetangga kamu ya. Jadi this is for you dan kita berharap banget filosofinya obviously lu bisa masukin lilin. Dan ketika lu masukin lilin, ini akan menjadi sebuah terang, dan terang ini yang akan ada di rumah lu itu menerangi tetangga-tetangga sekitarnya. Gitu. Beautiful. So setiap kali lu ingat rumah ini, setiap kali lu ngeliat rumah ini yang lu pajang di rumah lu gitu ya, lu akan ingat bahwa lu adalah pembawa terang itu ke tetangga-tetangga sekitar lu juga. So stay strong, be strong and courageous always, and selamat telah melewati quarter life crisis. Saya menang. Yes, you 26. You need to celebrate it. You need to celebrate it. Yes, getting closer to 30. It's not going to be that bad. It's going to be awesome. Don't worry. Wait until you're 40, and it's.
Not long to go. Yeah, honestly. Tapi yang pastinya Steph, beneran gue seneng banget ngeliat TikTok lo. You always spread joy. Gue kadang-kadang ya, bukannya apa, tapi gue suka ngeliat kan ada yang bener-bener wah meledak banget gitu sampai berapa juta views gitu, tapi ada yang berapa puluh ribu views gitu. Yep. Gue nontonin juga, I feel itu bener-bener lucu juga gitu. Gue juga ngakak dan gue juga ketawa gitu. Thank you. Bukan karena kualitasnya, bukan karena storytellingnya, tapi emang mungkin karena algoritmanya aja, something yang bener-bener kita gak bisa kontrol. Yep, Tapi you know, do not stop spreading joy through your channel gitu, through Thank you your very TikTok. much. So thank you so much, Steph. Terima kasih. Thank you kepada It's an semua honor, tetangga-tetangga kita yang udah nonton, tetangga kita yang nonton di TikTok Live on Stage, dan tetangga kita yang nonton di YouTube juga, di podcast, dan tetangga kamu. I'll see you guys again. So bye-bye semuanya, sampai ketemu minggu depan dengan tetangga yang gak kalah hebatnya.